ada Tuhan kemudian turun level. Gimana? Katanya Tuhan itu maha kuasa. Yang disebut maha itu kekal. Kemahakuasaannya kekal. Sedangkan yang disebut kekal itu tidak pernah berhenti meski sedetik. Artinya maha kuasanya yang kekal tidak pernah berkurang. Lah kalau dia jadi manusia gimana toh? Masih ada kuasanya di surga. Loh, berarti yang turun ke bumi ini bukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah entitas absolut yang tunggal. Tolong bantu subscribe dan like dan jangan lupa di-share ya teman-teman, biar teman kita selamat dari pemurtadan. Jadi maksud Bang Juma, Tuhan bisa dikonsepkan secara real di dalam pikiran kita. Bukankah Anda bukan hanya sekedar pikiran, tapi Anda mengkonsepkan Tuhan menjadi bayi? Ya, saudara, sadarkah itu? Justru kekristenan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dikonsepkan secara utuh. Jadi ada selalu bagian misteri dari Tuhan yang tidak bisa dipahami manusia. Itu makanya di kekristenan mengatakan iman yang Tritunggal. Kenapa? Di dalam itu ada 3 pribadi yang dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Artinya apa? Iman kekristenan itu mengatakan Tuhan itu maha kuasa ketika kami mengakui bahwa kami tidak dapat mengkonsepkan Tuhan itu secara utuh. Oke. Gitu. Kalau Anda kan mengatakan Tuhan itu satu, tidak bisa dibagi dan tidak serupa dengan apapun. Artinya Anda sudah mengkonsepkan Tuhan di situ. Begitu. Oke, saudara, baik. Sekarang begini, kalau Anda mengatakan Tuhan itu 3 pribadi, dari aspek mana Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan tersebut 3 pribadi? Pribadinya 3. Dari konsep apanya? Fisik? Atau apa ini? Apanya? Apanya? Apa yang membuat Anda berpikir Tuhan itu memiliki 3 pribadi? Dari aspek apa? Sampai dipantau atau ditinjau atau diimani dia 3 pribadi? Dari aspek mana? Keberadaannya? Kehendaknya? Wujudnya? Atau apa? Yang membuat Anda menggiring opini bahwa Tuhan itu 3 pribadi? Dari aspek apa Anda menilai ini? Kenapa enggak 1000 pribadi? Atau 1 miliar pribadi? Nah, apakah kita butuh 1 miliar pribadi atau 2 pribadi atau 3 pribadi saja? Mari kita lihat. Anda melihat dari aspek mana sampai Anda mengatakan Tuhan itu 3 pribadi? Iya. Ketika saya mengatakan Tuhan dalam 3 pribadi, artinya apa? Tuhan menunjukkan dirinya kepada manusia di dalam 3 cara. Yang pertama, yang pertama disebut dengan Bapa, di mana dia dikatakan Allah di dalam surga. Dan kedua, Firman Allah yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Dan setelah kepergian Yesus, Yesus juga mengatakan bahwa setelah kepergian dia, maka akan datang roh penolong. Roh penolong. Oh itu, oke, baik. Nah sekarang, ketika Tuhan ini disejajarkan menjadi 3, masing-masing pribadi berdiri kemudian pada pribadi masing-masing. Apakah mereka satu kehendak? Ya, mereka satu kehendak. Lah itu namanya satu pribadi, Cak Ayu. Bukan, Bang. Loh, bagaimana Anda mengatakan dia 3 pribadi satu kehendak? Yesus mengatakan apa ketika dia datang ke atas muka bumi? Ketika dia berdoa, aku datang bukan atas kehendakku. Ada berapa kehendak antara Yesus dengan Bapa? Ada berapa kehendak? Yesus menegaskan ada berapa kehendak, Bang? Kesaksian tentang Bapa tentang dia, Bang Juma. Itu yang enggak. Ini kan tadi berbicara mengenai pribadi, saudara. Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda 3 pribadi. Saya akan buktikan bahwa 3 pribadi ini juga adalah 3 kehendak yang berbeda, bukan satu kehendak yang berbeda. Saya ingin melihat secara akal bagaimana Anda menerawang iman Anda, apakah itu sampai kepada akal atau tidak. Ketika tangan Anda buntung, kena tebas, kemudian tangan Anda memiliki kehidupan sendiri,
memiliki pribadi sendiri, memiliki tubuh sendiri, dan memiliki kemudian kehendak sendiri. Apakah Anda masih bisa dikatakan bahwa tangan itu adalah punya Anda, sementara dia sudah memiliki kehidupan sendiri? Dia punya pribadi sendiri. Kita tidak bisa menganalogikan itu, Bang. Bagus sekali. Berarti analogi apa yang sedang Anda bangun? Tuhan satu tapi tiga pribadi. Ternyata dalam hal ini tangan yang tadinya satu dipotong lalu memiliki pribadi baru, memiliki kehidupan sendiri, memiliki kehendak sendiri. Anda ampun, tidak bisa diserupakan dengan analogi tersebut. Lalu mana hebatnya tadi tiga pribadi itu mana? Kan jadinya mati akal kita jadinya. Ayo, bagaimana mungkin ada tiga pribadi, satu hakikat? Ketika kemudian Yesus mau makan, Bapak yang di surga tidak mau makan. Yang satunya mau jalan-jalan. Yang satunya mau tidur. Yang satunya sedang bahagia, yang satunya lagi sedih. Kayak mana ceritanya itu dikatakan satu hakikat? Itu bukan satu hakikat, saudara. Tapi tiga entitas yang berbeda. Dengan konsep kepribadian yang berbeda dan kehendak yang berbeda. Satu adalah Tuhan, duanya adalah makhluk. Iya, kalau menurut Bang Zuma seperti itu ya, tetapi di Biblos atau di Alkitab itu berbeda dengan apa yang Bang Zuma pikirkan. Oke. Jadi begini saudara. sedikit. Ketika Yesus telah bangkit dan naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini juga bagian dari diri Allah sendiri. Begitu. Jadi makanya Yesus pergi baru datang Roh Kudus. Di situ kita harus berpikir agak kritis. Kenapa sih mesti Yesus pergi dulu baru Roh Kudus itu datang? Kan seperti itu. Artinya perbedaan yang ada di dunia ini itu hanya ada satu, begitu. Jadi ketika Yesus dia hingga kedatangan Yesus yang kedua kalinya lagi, begitu Bang Zuma. Jadi sebenarnya gini, saudara. Yang Anda sebut Roh Kudus itu bukan Tuhan. Roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena roh kebenaran atau roh penghibur yang datang atau Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ada Tuhan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Bukankah Tuhan itu maha berkata? Penguasa itu seenak dia. Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sedangkan yang datang di dalam Yohanes 16 nomor 13-14. Apabila Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Berarti dia juga pesuruh. Dia juga hamba. Posisinya sama seperti Yesus berarti. Kenapa Anda tidak menggunakan dalil seperti agama politeisme atau animisme yang lain? Mereka sampai Tuhannya itu sampai ribuan. Kenapa tidak gunakan itu aja, Bang? Ada Tuhan yang menjaga sawah, padi, kebun duren. Ada Tuhan yang menjaga kemudian empang, tambak lele. Lain lagi yang menjaga tambak buaya. Ada juga yang menjaga kemudian gunung. Ada yang menjaga sawah. Ada juga Tuhan yang menjaga petir. Ada juga menjaga awan. Ada yang mengatur ritme hujan, ada juga yang mengatur ombak, ada yang mengatur angin, ada yang mengatur kemudian jabatan, daratan. Kenapa Anda tidak seperti itu? Biar lengkap, saling melengkapi satu sama lain. Sayang kalau cuma tiga, sayang. Kenapa? Karena Yesus ketika dia datang, dia mengaku, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah ini Tuhan harus di backup lagi dengan Tuhan yang lain. Kenapa harus kurang, Bang? Coba,
ketika Yesus mati, apa kata orang Kristen? Ya kami kan masih ada Bapa di surga. Nah, kalau di bumi Yesus mati, sampaikan aja ada di planet Mars yang siaga 1, ada yang di Pluto sudah siap-siap meluncur kalau ada apa-apa dengan Tuhan yang ada di bumi ini. Bilang aja kayak gitu. Biar sempurna gitu loh. Pemahaman akal-akalan Anda dalam konsep bertuhan. Ketika Tuhan saya mati, masih ada 2 cadangan. Kapan ada yang terjadi huru hara besar, maka Tuhan yang senior akan turun. Kayak gitu. Tapi apakah seperti itu ajaran Yesus? Tidak, saudara. Tidak. Yesusnya dalam Yohanes 17 jelas mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Dan pada saat Yesus mengatakan, engkau satu-satunya Tuhan, pada saat itu aku adalah utusan. Jangan diganggu-gugat satu-satunya Tuhan itu dengan mencampur adukan. Masuk Yesus juga di situ sebagai Tuhan. Sebagai pribadi yang satu hakikat dengan yang satu-satunya. Tidak. Siapa yang ngajarin itu? Cuman sekarang ini adalah yang perlu dipahami. Ada satu kekuatan di atas muka bumi ini yang ingin dituhankan, yaitu iblis. Matius 4, nomor 8, nomor 9. Itu yang saya uraikan tadi. Lukas 4, nomor 6. Bagaimana iblis kemudian mengatakan, aku memiliki kuasa di dunia ini, dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Matius 4, nomor 8, nomor 9. Siapa yang menyembahku, maka aku akan memberikan apapun yang mereka butuhkan. Kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadanya. Kan ada yang sanggup memberikan kemegahan dunia ini, yaitu iblis. Nah, bisa enggak iblis itu mengaku Kristus? Itu pertanyaan saya. Ya, Bisa. kelihatan buahnya Bang Jumaya. Ketika seorang yang mengaku, Anda pun bisa mengaku Anda adalah Kristus, tapi kita kan lihat buahnya. Pertanyaan saya, saudara, bisa nggak iblis mengaku Kristus? Belum pernah terjadi Bang Juma iblis mengaku Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Iblis bisa mengaku Kristus. Waspadalah, akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku, dengan berkata, akulah Kristus. Itu kata Yesus tuh. Berarti iblis penyesat bisa mengaku Kristus. Kristen pengikut Kristus. Sedangkan Kristus bisa terindikasi juga iblis. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada Kristus. Kristen pengikut Kristus. Coba ditelaah dulu itu ucapan Yesus itu. Al-Quran mengatakan, wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu yang datang mengaku Kristus. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari Yesus, bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus. Paulus mengaku di dalam Galatia 5. Aku kemudian Galatia 1, dia mengaku, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Sebagai rasul. Oh ya? Kalau dia dipilih sebagai rasul dari sejak dalam rahim ibunya, kenapa dia tidak pernah bertemu Yesus? Kenapa setelah Yesus terangkat ke langit, baru ada Kristus datang kepadanya? Kristus yang mana ini? Pernah serong. Gapa-gapa balu lada. Iya, memang sebelum bertobat, Paulus itu kan yang dinamakan Saulus, selalu menyakiti hati para murid-murid Yesus, karena dia yang menganiaya murid-muridnya Bang Juma. Jadi Paulus itu adalah salah satu orang yang dikatakan Yesus
bahwa apa yang tidak kadang dipakai dunia, Allah dapat memakainya. Makanya Paulus itu sebuah karya Tuhan yang begitu nyata, yang menjadikan bahwa siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Begitu Bang, bukan ke arah negatif Allah lihat. Oke, Jadi Paulus bertemu dengan Yesus itu ketika perjalanan ke Damsyik. baik, Itu jelas baik, ya. baik. Saya ingin Anda jujur kepada kita semua di sini. Di dalam Matius 12, ada orang yang bertaubat, yang kerasukan kemudian 8 iblis di dalam tubuhnya, yang justru semakin jahat setelah dia bertobat. Itu tertulis di dalam Matius 12:43. Data sebelumnya, Matius 12:38 dikatakan angkatan jahat, yaitu orang Farisi, meminta sebuah tanda dan tidak diberikan sebuah tanda kecuali tanda Yunus. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dalam perut ikan, 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Setelah itu dia keluar dari perut ikan dan keluar dari perut bumi. Berarti itu adalah tanda angkatan jahat. Anda mengerti tanda? Simbol. Simbol merek. Tanda pengenal. Jadi kalau ada yang beriman kepada kebangkitan hari ketiga, itu adalah angkatan jahat. Menurut siapa? Menurut Yesus. Tertulis di mana? Matius 12. Nomor 38 sampai nomor 42. Atau sampai nomor 41. Nah, sekarang permasalahannya adalah, Anda mengatakan Paulus itu tadinya adalah pelaku dosa, lalu bertobat. Setelah itu bla 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 bla. Padahal nubuatan untuk orang Farisi angkatan jahat ini adalah justru dia semakin jahat setelah dia bertobat. Apabila roh iblis keluar dari manusia yang sudah bertobat itu, lalu kemudian ia mengembara ke tempat-tempat tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu, ke orang yang bertaubat itu. Maka pergilah ia dan mendapati orang yang bertobat itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu iblisnya keluar kembali dan mengajak 7 roh iblis yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang yang tadinya bertobat jauh lebih jahat daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan terjadi atas angkatan jahat ini. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang bertobat lalu tiba-tiba menjadi rasul? Menjadi orang benar, menjadi orang yang berpura-pura baik, dan mengajarkan kemudian kebangkitan pada hari ketiga. Siapa dia? Dan cuma angkatan jahat yang Anda katakan, Anda salah mengerti tentang bahwa Anda mengatakan yang percaya kematian dan kebangkitan Yesus adalah angkatan jahat. Anda salah. Jadi Dalilnya angkatan begitu. jahat, ya sebentar Bang, angkatan jahat yang dimaksudkan di situ adalah kenapa? Karena orang-orang itu menolak Yesus dan menyalibkannya. Begitu, bukan karena orang yang percaya bahwa Yesus telah disalib, mati Salah, dan bangkit kembali. Begitu. salah. Angkatan jahat di situ tidak ada yang kayak gitu, Bang. Angkatan jahat yang dimaksud ahli Taurat dan orang Farisi. Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga bangkit. Itu tanda untuk siapa? Ya, itu tanda untuk semua manusia bahwa Nah, Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Saudara, mohon maaf, saya diskusinya kalau sudah mulai ngantuk, Anda kelihatan sudah mulai ngantuk, udah mulai mabut, Anda lebih baik istirahat. Karena saya membaca dalil sia-sia kan. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Sudah disebut padahal. Angkatan jahat, angkatan tidak setia. Angkatan jahat bertobat. Angkatan jahat kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya. Angkatan jahat jauh lebih jahat setelah sebelum dia
setelah dia bertobat. Itu dalil, Bung. Pertanyaannya, siapa yang percaya hari kebangkitan pada hari ketiga? Kristen. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat, bukan? Oke, saudara, silakan Anda istirahat dulu. Anda tidur, kelihatannya Anda lelah, tapi saya harap semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara. Sahabat-sahabat yang ada di yang sini. mau syahadat katanya Guru Nda? Iya, kami udah dijanjian dari tadi sore, Abang. Jadi saya harus bergeser sejenak. Setelah itu insya Allah kembali kita ke sini ya. Siap. Atau gini aja, kita geser aja ke sana. Geser aja ke sana. Ya penonton semua ke api sumut ya penonton. Semua ke api sumut. Ya teman-teman kita geser ke api sumut dulu ya. Ada yang mau syahadat. Tunggu ya, mana di api sumut nih. Saya nggak berteman ya. Oh, api sumut, api sumut, api sumut. Oh, harus diketik nih. Kok enggak berteman sama api sumut? Gimana? Nakal juga kan? Enggak, di akun yang baru. Akun baru saya Pak. Oh, kan baru. Nah, apa kebanyakan kok. Aku udah nyampe di sana. Oke, sip. Ya Ustadz Alif. Saya belum berteman ternyata Bang Andi. Gesernya